Tapi kalau sudah punya Nike, Converse, Reebok, sama Adidas kayaknya sebuah prestis. Sehingga kadang orang memaksakan padahal orang tuanya nggak mampu, gitu. Dia paksa orang tuanya untuk belikan dia, karena dia ingin masuk di dalam sebuah level pertemanan di sekolah yang memang high class. Kalau zaman anak sekolah dulu, kita cukup ngotot untuk nabung atau bahkan mungkin memaksa orang tua untuk punya baju-baju surfing. Betul. Ya, kita sebutannya merek nggak apa-apa lah ya. Absolute, Iya. Absolute Surf itu adalah tempat belinya, Iya. gitu ya. Kalau dulu kita cari Spire Build, Iya. No Fear, apa lagi? Rusty, Billabong. Billabong, gitu kan? Betul, Ustaz. Dengan merek-merek itu semua lah. Sehingga kita masuk untuk dengan membuktikan saya bisa seperti kalian. Jadi tolong terima saya untuk masuk di sini. Jadi yang dicari adalah sebuah prestis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman Real Islam for Millennial, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Amin. Dan kembali lagi di program Real Islam for Millennial. Tempat kita berbicara mengenai hal-hal yang banyak dikonsumsi anak muda di zaman sekarang dan bagaimana hukumnya dalam Islam. Dan tentunya di episode kali ini kita masih berada di luar studio, di tempat yang berbeda seperti biasanya, yaitu di Istaria Cafe. Alhamdulillah tempatnya nyaman ya Ustadz? Alhamdulillah. Nanti kita insya Allah bikin yang lebih nyaman lagi. Amin. Ini bukan menyanyi kan Ustadz ya? Abangnya jangan marah dong, Bang. Baik, teman-teman Real Islam for Millennial, di program kita kali ini kita akan membahas nih, dan juga sekaligus menagih hutangnya Ustadz ya. Kalau kemarin kan Ustadz ada 2 hutang tuh. Iya. Ya, masih ingat ya Ustadz apa aja? Barang branded dan haji. Dan Masya Allah di program kita kali ini kita akan membahas mengenai barang branded. Ini pasti erat kaitannya dengan teman-teman milenial yang sering menggunakan mungkin ke dalam di kehidupan sehari-harinya menggunakan barang-barang yang branded, kemudian entah itu pakaian, baju atau sepatu, dan kita akan belajar mengenai hukum menggunakan barang branded. Nah, ini langsung aja Ustadz, gimana hukumnya? Hukum menggunakan barang branded. Berarti ini kan hukumnya soal duniawi. Betul. Hukum asal dari masalah duniawi adalah boleh, mubah, halal. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Maka pakai barang branded hukum asalnya halal. Cuma pada kenyataannya di lapangan, orang menggunakan barang branded itu kurang lebih mereka terpecah menjadi 2 tujuan. Ini pengamatan anak atau pengalaman anak. Oke, Anda mengaku bahwa zaman kita SMA dulu, kadang kita pakai barang branded. Kenapa? Satu, ada yang alasannya karena kualitas. Kalau kualitas itu lebih tahan lama. Betul, Ustaz. Itu kata mama dulu. Kalau berkualitas itu lebih tahan lama. Gitu. Padahal kenyataannya juga kita pengennya ganti-ganti terus setiap tahun 2 tahun. Gitu. Yang kedua adalah untuk prestis. Jadi untuk mencari posisi sosial gitu di tengah circle pertemanan kita mau seperti mereka atau kita sejajar, diakui gitu untuk masuk dalam sebuah circle pertemanan yang khususnya menggunakan barang-barang branded. Contoh, jujur Ana adalah anak SMP MTS yang bukan pada circle orang-orang kaya. Masuk ke SMA 1 di Balikpapan yang ketika baru awal-awal ospek ngelihat dari kaki aja kita kok nggak ada kelasnya gitu. Kita cuman di level ya sepatu-sepatu yang beli di Landasan yang harganya mungkin cuman 80.000, 60.000. Sedangkan teman-teman kita adalah kelasnya misalnya Sport Station. Dengan merek sebagaimana yang antum sudah tahu minimal Airwalk, Diadora gitu ya. Tapi kalau sudah punya Nike, Converse, Reebok sama Adidas kayaknya sebuah prestis. Sehingga kadang orang memaksakan padahal orang tuanya nggak mampu. Gitu. Dia paksa orang tuanya untuk belikan dia karena dia ingin masuk di dalam sebuah level pertemanan di sekolah yang memang high class. Kalau zaman anak sekolah dulu, kita cukup ngotot
untuk nabung atau bahkan mungkin memaksa orang tua untuk punya baju-baju surfing. Betul. Ya, kita sebutannya merek nggak apa-apa lah ya. Absolute, Iya. Absolute Surf itu adalah tempat belinya, Iya. gitu ya. Kalau dulu kita cari Spiderbuilt, Iya. No Fear, apa lagi? Rusty, Billabong. gitu kan? Betul, Ustaz. Dengan merek-merek itu semua lah. Sehingga kita masuk untuk dengan membuktikan saya bisa seperti kalian. Jadi tolong terima saya untuk masuk di sini. Jadi yang dicari adalah sebuah Prestis. Nah, wallahu a'lam tentang hukumnya ini berarti dilihat lagi dari tujuan. Bila memang seseorang menggunakan barang branded karena memang barang ini adalah yang dicari sebuah kualitas, tujuannya adalah mencari misalnya daya tahan, maka insya Allah boleh. Contoh, Ana pakai jam ini, beli di Madinah. Harganya Ana sudah lupa. Intinya ini adalah jam merek Swiss. Kenapa Ana beli ini? Satu, warnanya merah. Ana suka. Masuk ke warna merah. Iya. Dan memang dibeliin orang juga. Enggak. Ini beli sendiri. Beli sendiri, Ustaz. Yang kedua, dia ada garansi internasional. Garansi internasional seumur hidup. Jadi Anda misalnya ke Jakarta, misalnya mati, diganti dimanapun. Balik ke Mekah misalnya atau ke Madinah, di outlet manapun diganti secara gratis. Dan memang kita tahu ya rata-rata kalau merek Swiss itu biasanya tahan lama. Biasanya bagus. Kemudian ada yang memang kita cari hanya untuk prestis, seperti baju-baju, fashion, supaya kita dilihat oleh orang. Jadi, dan yang seperti itu, Allah alam bisa menjatuhkan kita ke dalam riya. Oh, Masya Allah. Kita ingin dipuji orang. Masuk ke dalam riya ya, Ustaz? Atau jatuh dalam kesombongan. Kita merasa kita mampu, ada orang lain nggak mampu, kita menunjukkan bahwa kita bisa punya yang seperti itu. Begitu kurang lebih. Allah. Masya Allah itu berarti jatuhnya nanti ke hukum riya ya, Ustadz ya? Kalau cari prestis. Cari prestis. Nah, mungkin ada Ustadz kalau bicara mengenai kualitas sampai dengan barang itu harganya mahal sekali, Ustadz. Misalnya aja bicara mobil gitu. Mobil bahkan ada yang sampai miliaran dan orang rela beli sampai miliaran gitu. Ya, kalau kita lihat orang pakai barang dengan alasan kualitas, memang betul bisa di breakdown lagi menjadi pakai barang dengan alasan kualitas tapi sebenarnya maunya prestis. Sama orang yang memang murni kualitas. Kita bisa memaklumi itu. Yang tadi Anda kasih contoh adalah jam. Memang kalau kita beli di yang cuma 36.000, 50.000, kita takutnya nanti baru make berapa bulan rusak. Kan sudah nggak nyala, udah nggak bisa, ganti baterai pun nggak bisa, harus dibuang akhirnya. Kan sayang juga. Itu bisa dimaklumi. Contoh yang lain, kalau dulu kita bisa bilang sepatu lah. Sepatu kalau yang produksinya merek ini, merek itu tahan lama. Kalau yang cuma merek apa nanti cepat jebol. Oke lah yang seperti itu. Tapi kalau dia sudah sampai pada taraf barang mewah, maka ini nanti melanggar satu prinsip zuhud namanya. Antum masih ingat nggak ikut di Mufid Islamic Academy? Ya, silakan. Boleh. Wah, ini terima kasih nih Mas Fandi. Teman-teman milenial, ini Mas Fandi. Mas Fandi ini adalah ownernya dari Historia Cafe di Balikpapan. Teman-teman milenial yang ada di Balikpapan pengen ngopi-ngopi santai gitu ya Mas ya? Ya. Bisa ke sini. Ini alamatnya di mana Mas Fandi? Di Siaga Atas. Di Jalan Siaga. Jalan Siaga Atas. Kalau dari arah Marbo berarti belok kiri. Belok kiri. Depannya Masjid Atin. Depannya Masjid Atin berarti di sebelah kiri ya Mas ya kalau dari arah Marbo ya. Nanti bisa dicoba-coba itu teman-teman milenial untuk ya ngobrol perkara iman di sini ya Mas. Iya. Wis, cakep. Minum dulu Ustaz. Disambil Ustaz. Ini Ustaz tadi request nggak kering. Betul. Tadi Ustaz request apa nih Mas? Kopi. Ini saya kasih vanilla latte. Oh, gila. Belum rasain. Gimana Ustaz rasanya? Kopi. Rasa kopi gitu Ustaz. Enak. Masya Allah. Enaknya ya. Oke, karena lanjutin yang tadi. Gimana Ustaz? Kalau sudah pada taraf barang mewah, maka kita harus ingat bahwa dalam agama kita ini ada prinsip yang namanya zuhud. Ya, apa itu zuhud? Zuhud itu adalah
mengambil bagian dari dunia sebatas kebutuhan. Kalau sudah tadi barang mewah, antum bilang roda 4 butuhnya miliaran. Harganya ya, harganya miliaran. Ana rasa ini sudah bukan zuhud lagi. Apa sih yang kita inginkan dari roda 4? Tidak kepanasan, tidak kehujanan. Kita bisa bawa keluarga dengan jumlah lebih banyak. Dan antum bisa usahakan itu hanya dengan misalnya 150 juta, 250 juta. Kalau bisa seperti ini, kenapa harus yang miliaran? Akhirnya balik lagi. Buat apa sih orang punya mobil miliaran? Jawabannya buat prestis. Nah, kalau sudah prestis, balik lagi. Kadang kita riak, kadang kita sombong jatuh ke dalam memamerkan apa yang kita punya. Allahu a'lam. Berarti balik lagi ya. Orang pakai barang branded itu kadang dia maunya kualitas. Betul. Kualitas ada yang kita bisa maklumi, betul itu kualitas. Ada yang kualitas itu hanya sekedar untuk kedok karena yang diinginkan sebenarnya adalah prestis. Prestisnya, betul. Bahkan untuk mendapat sebuah prestis itu ada yang rela-rela membeli di luar dari kemampuannya, Ustadz ya. Memaksa untuk bisa membeli. Kadang-kadang harus ngutang dengan riba. Bahkan ada yang kredit, rela dengan leasing. Betul. Kalau Ana boleh nanya nih, Ustadz. Kalau misalnya kita cuma mau ngikutin tren, itu gimana sudut pandangnya? Kita mau ngikutin tren, fashion maksudnya. Yes. Betul. Gini, ngikutin tren fashion, lalu kemudian antum harus menggunakan, balik ke masalah branded ya. Tadi Ana katakan, Ana pernah juga masuk dalam circle pertemanan di SMA 1 yang pakainya surfing, terus kita kalau cuma pakai baju biasa itu kayaknya kadang-kadang aku Minder kayak nggak ya, bisa Ustadz ya. diterima di sini, ada rasa minder. Bahasa kita zaman sekarang insecure. Ana membuktikan di zaman itu bahwa fashion ternyata tidak dengan mengikuti tren. Ini prinsip Ana ya. Meskipun kita kalau sudah lari ke dunia dakwah, ke Islam, ya ini bukan sesuatu yang jadi sebuah prinsip. Memang banyak orang, atau pada dasarnya kita di masa-masa kita muda dulu, kita ingin diterima di sebuah circle dengan cara mengikuti tren. Betul, Ustadz. Jadi seperti Ana tadi contohkan, Ana masuk di lingkungan anak SMA 1 yang banyak anak orang-orang yang cukup berduit. Mereka pakai baju surfing. Ana kok kayak pakai baju biasa. Awal-awalnya itu rasa-rasa apa ya, insecure kata orang. Minder. Bagi Ana ya, sesuatu yang wajar. Karena kita belum mengerti agama ketika itu. Tapi yang terjadi adalah ternyata fashion itu bukan dengan mengikuti tren. Fashion bukan dengan mengikuti tren. Menurut Ana, fashion itu adalah antum bisa menggunakan baju-baju yang sebenarnya murah, tapi antum membuatnya jadi terlihat mahal. Dengan kita menggunakan pakaian itu jadi kelihatan beda, kelihatan mahal ya Ustadz ya. And that's what I did. Dulu, Ana kan sudah sempat cerita ya waktu di podcast yang sebelumnya. Ana juga pakai sepatu yang kita sebut-sebut mereknya kemarin ya, Converse dan lain-lain. Iya. Waktu Ana SMA, rata-rata teman-teman di kelas atau bahkan di satu angkatan itu pakai Converse yang hitam, lesnya putih bawah. Jadi kalau kita masuk musola, sholat zuhur siang, kita tuh kadang nggak bisa bedain gitu. Sepatu kita yang mana ya gitu. Sama semua. Karena pada ngikutin tren ketika itu. Lalu seperti yang Ana sudah ceritakan, Ana ngantar mama ke tempat temannya, terus temannya ngajak untuk bisnis tas perempuan gitu kan. Mama ikut jadi member, lalu Ana numpang membership mama. Kemudian jual ke teman-teman, akhirnya dapat duit sedikit demi sedikit. Ana belikan sepatu Nike. Orang pakai kanvas warna hitam, Ana pakai kanvas warna biru muda. Jadi teman-teman ada juga yang nanya, move, di mana gitu? Di Sport Station, kenapa? Beda ya gitu. Ana beli hanya dengan 79.900. Sedangkan mereka dengan uang itu 129.900 di zaman itu ya. Harganya lebih mahal lah Ustadz. Mereka lebih mahal dan mereka sama semua. Betul. Sedangkan Ana kalau keluar sholat zuhur dari musola sekolah hanya dengan
Kan gampang melihat sepatu sendiri kan gitu. Langsung ketemu. Langsung ketemu. Orang sibuk dengan sepatu putih yang gini. Ana beda sendiri. Kemudian kakak kan kuliahnya di Bandung. Zaman-zaman dulu itu belum ada distro lah di Balikpapan. Dulu tuh ada ngetren kaos kalau ada belahannya di sini tuh Biasa. biasa. Tapi Betul. kalau nggak ada belahannya bagus. Bagus. Ori. Kakak beliin Ana dengan harga 30.000 di distro di Bandung. Dia kirim. Kemudian Ana pakai. Teman-teman pada gini, move. Mm-mm. Maaf ya, Mm-mm. Nggak kok ada nggak ada jahitannya. belahnya, gitu. Oh, nggak ada jahitannya. Nggak ada jahitannya. Ini beli di mana? Mm-mm. Ada itu harga 30.000. Sedangkan mereka menggunakan yang mereka idam-idamkan fashion trend tadi itu apa? Nah, surfing itu dengan harga 189.900, 200.000, 250.000. Kita dengan 30.000 bisa tampil yang nggak harus ngikutin tren gitu. Apalagi yang sampai ngeluarkan duit terlalu banyak. Ya kan? Ana dikasih kakak kardigan apa ya? Kardigan ya. Iya, Yang outer. nggak harus dikancing itu. Mm-mm. Teman-teman, ini beli di mana? Finally, yang terbukti adalah fashion itu bukan ngikut tren. Tapi fashion itu adalah kamu punya gaya sendiri. Dan kamu cukup pede dengan itu. Bahkan kamu memperlihatkan yang murah jadi terlihat mahal ketika kamu yang pakai. Gitu. Tapi balik lagi, ini kan bukan di dalam tataran Islam ya. Islam dengan kesederhanaan, dengan zuhud, dengan kerapian. Bukan dengan soal itu. Tapi kalau tadi kan pertanyaan tuh ke arahnya sana. Tapi kan kita maunya ikut tren. Zaman kita sekolah dulu atau zaman muda begini kan umumnya kita ikut tren. Anak katakan, oh tren bukan seperti itu. Atau fashion itu bukan seperti itu. Fashion itu adalah yang tadi. Betul. Gitu. Yang sederhana tapi membuat kamu agak classy gitu. Betul, Ustaz. Terlihat classy. Apalagi sampai dengan membelinya dengan harga yang mahal luar biasa, Ustaz ya. Padahal kalau kita bicara secara fungsinya saja, harga yang di bawah itu bisa kita gunakan, Ustaz. Iya. Betul. Kadang dulu Ana beli itu cakar. Itu cakar ya. Cakar, Ustaz. Cakar rombeng Malaysia. Untuk dapatkan harga 10.000, 5.000. Ana sudah cerita ya kemarin. Baju second. Kayak ini celana. Mm-mm. Ana belinya cakar, 5.000, 10.000. Mm-mm. Kenapa? Ya, ketika itu memang ada lagi bazar buat dakwah. Hasilnya buat dakwah. Ya, Ana ikutan di situ. Lihat-lihat. Ada yang masih bagus, nggak robek, masih bagus, bisa dibeli dengan 5.000, 10.000. Ana nggak malu gitu. Hanya jalan-jalan misalnya ke bank, Ana pakai sandal jepit, Ana nggak malu. Ke mall, pakai sandal jepit, tidak malu. Kita tidak perlu insecure dengan yang seperti itu. Insecure itu dengan orang sholat kita nggak sholat. Betul. Orang beramal kita nggak beramal. Betul. Orang sudah bangun masjid, orang sudah nyumbangnya banyak, terus kita belum Belum apa-apa. apa-apa. Benar. Masya Allah. Nah, tadi kan katanya Mas Eval kan dengan biaya yang mahal Sat ya untuk itu ingin fashion itu Sat ya. Nah kalau kita yang misalkan nggak punya, maksudnya nggak cukup uang, nggak cukup uang untuk beli yang mahal gitu, dalam Islam tuh boleh nggak Sat pakai yang KW gitu Sat? Nah, ya betul, barang KW tuh, Ustaz. Karena kan banyak tuh di luar yang ngejual barang KW. Itu gimana tuh, Ustaz, kalau barang KW? Oke. Pertanyaan Dede bagus. Dan dia kalau nanya bagus-bagus ya. Iya, kadang-kadang suka bagus gitu, Ustaz. kayak ada wahyu datang gitu. Gini. Dulu di antara para ulama mereka membuat karya tulis. Seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya karya Fathul Bari. Ditulis di atas kertas. Ketika dijual, harganya bukan kayak harga kertas, tapi harganya harga emas. Misal, anggaplah ya segini bukunya. Anggap saja ini 5 kilo kertas. Lalu dijual dengan harga 3 kilo tapi emas. Oh. Menurut antum, apa yang menjadikan harga kertas ini menjadi lebih mahal gitu dan bisa dihargai dengan emas? Menurut antum apa? Karena ada Ilmu. Apa? Karena isinya bermanfaat, Ustaz. Isinya bermanfaat. betul. Ya isinya daging semua, Ustaz. Daging semua. Daging semua sapi. isinya. Yang benar ini. Di dalamnya ada sebuah intelektual. Yaitu ilmu. Nah, pinter ya? Nah, pinter. Iya. Dia nanya pada Ustaz ya. Iya.
ada intelektual yang terjual. Sehingga para ulama kita mengatakan, intelektual itu diakui sebagai sesuatu yang berharga. Karena dia diakui sebagai sesuatu yang berharga, berarti kalau seseorang mengambil intelektual orang dengan cara tidak izin, berarti dia telah mengambil kekayaan orang secara zalim. Gitu. Itu namanya pencurian. Pencurian kekayaan intelektual. Gitu. Dan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang diakui di dunia ini adalah brand. Orang itu kan butuh waktu ya, butuh pemikiran untuk menciptakan nama, logo, Historia gitu ya. historia, ya, mospel. Orang butuh waktu untuk menciptakan nama, bentuk logo, dan memperkenalkan ke masyarakat dalam jangka waktu bertahun-tahun. Lalu ada orang yang dengan mudahnya secara instan mengambil kekayaan tersebut dengan cara menirunya menjadi barang KW. Itu namanya nyuri. Mencuri ya Ustaz ya. Dan Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian mengambil harta satu sama lain dengan cara yang batil, dengan cara kezaliman. Ya. Dan Nabi SAW juga mengatakan az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Salah satunya adalah menggunakan barang KW, yang itu adalah perampasan hak intelektual seseorang. Begitu. Terus kalau misalnya kita beli gimana, Ustaz? Beli barang KW, Anda tegaskan haram. Kenapa? Satu, itu adalah hasil mencuri kekayaan intelektual seseorang. Yang kedua, kalau kita beli, maka si para pencuri ini semakin menambah kezalimannya yang dia lakukan kepada pemilik brand asli. Jadi nggak boleh. Nggak boleh Ustaz ya. Nah gimana kalau yang sudah terlanjur punya nih Ustaz? Oke. Kalau sudah terlanjur punya, maka satu, hilangkan logonya. Hilangkan logo dari produk itu? Betul. Karena punya status di Instagram. Iya. Yang kemarin sempat kita bahas ya. Di episode minggu lalu ya. Ya betul, di episode sebelumnya. Anda pakai sepatu Converse. Dikasih orang. Ya Anda menghargai kan? Dikasih. Anda amat-amatin. Ini brandnya ori nggak ya? Karena kalau Anda amat-amatin kayaknya bukan ori kayaknya. Dan setelah mengamati Anda cukup yakin untuk mengatakan ini bukan ori. Maka Anda gunting tuh di atas lidahnya, lidah yang Tali sepatu. di atas itu kan? Iya. Anda gunting. Tag-nya itu ya. Betul. Di tumitnya juga ada logo kan? All Star gitu. Anda cabut. Kenapa? Karena itu kan kekayaan intelektual seseorang. Karena Anda tanya deh sama Antum. Antum kan punya apa? Historia. Iya. Terus tiba-tiba di situ ada historia yang lain. Dengan logo yang sama persis. Antum marah nggak? Marah, Ustaz. Ya gitu. Itu kan logika yang sangat mudah. Kita punya kekayaan intelektual yang sudah capek-capek memikirkan lalu diambil orang. Tapi kalau historianya itu enggak historia, tapi historia. Logonya tidak seperti Antum, tapi logonya buku misalnya. Iya. Antum boleh marah? Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa marah, karena bukan brand Antum. Beda ya Ustaz. Ya, beda. Ya. Jadi kalau misalnya nasional pakai T, lalu ada yang menciptakan dengan pakai S, Sony jadi Sunni, itu sah-sah aja gitu. Karena kan bukan labelnya. Nggak sama. Atau ya. Nike jadi Nike, ya kan? Iya Ustaz. Nike jadi Nike, sesuatu yang nggak sama. Dia begini, berubah jadi begini, ya nggak apa-apa. Orang bukan dia kok, Iya. ya kan? Tapi kalau sama persis, maka yang tadi dibuang logonya. Kalau sudah terlanjur ya. Kalau sudah terlanjur. Sekali lagi, kalau baru mau beli nggak boleh. Kalau udah terlanjur, buang logonya. Buang logonya Ustaz. Iya. Ya Allah. Terus Ustaz, seandainya nih, kalau misalnya Ana sama teman-teman pengen main futsal, sedangkan sepatunya mahal. Kita ini cuma pengen main. Nah, jadi kita beli yang KW, sekedar buat main aja, Ustaz. Itu gimana? Sekali lagi, kalau baru mau beli, nggak boleh. Sama seperti Antum punya kafe, lalu ada orang niru sama persis, tentu Antum akan marah. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah belilah yang sesuai dengan kemampuan. Dan ori ya Ustaz ya. Dan ori. Contoh, yang mahal dan original adalah Nike misalnya. Gitu kan? Ada yang agak murah misalnya Diadora.
atau spek ya kan? Skechers. Itu misalnya agak murah. Iya. Ya udah antum beli sesuai dengan yang antum mampu saja. Gitu. Anak kayaknya sempat cerita juga waktu di episode sebelumnya. Anak pakai HomePad Iya, Ustaz. gitu. Ya udah yang penting original gitu. Itu lebih terhormat daripada anak memaksakan diri beli Nike tapi KW. Ya enggak? Apalagi orang bilang Nike ya? Iya. Ih, KW. Palsu. Itu lebih memalukan menurut Anda ya. Kalau HomePad asli, nggak ada yang akan komentar begitu. Asli soalnya ya, Ustaz. Aneh jadi teringat nih. Memasuki SMA 1 ketika itu dengan melihat teman-teman di masa ospek. Memang betul sih, ada rasa insecure. Ada yang diantar orang tuanya pakai mobil gitu. Terus kita hanya naik angkot. Yang lain semua pakai barang-barang yang sport station atau absolute surfing. Terus kita hanya datang dengan ya kayak gitulah. Biasa. Ya. Pada suatu ketika ada teman satu kelas, 2 kali anak satu kelas sama dia, cewek. Tapi antum jangan tanya Ustadz ngeliat dia kayak apa aja ya. Ketika itu kan kita masih muda, masih belum tahu ya. Dia datang dengan mobil yang waktu itu Balikpapan baru buka tuh merek itu, Kia. Dia naik Kia Carens 2 kalau nggak salah. Yang waktu itu orang punya itu belum banyak gitu. Kayaknya kalau nggak salah mobilnya yang titit gitu ya, yang di samping gitu kan. Terus dia turun dengan seperti bak Tuan Putri gitu. Nah, kayaknya nih anak pernah ke rumahnya, diajakin main gitu. Main apa namanya? Yang belajar bareng apa segala gitu. Dia turun dengan sepatu HomePad. Dan biasa aja. Sepatu yang biasa aja, Ustaz. Iya. Maksudnya dia biasa aja dengan gitu. Bukan dia tidak mampu beli yang lebih mahal. Lalu anak katakan sama diri anak, kenapa kita harus insecure gitu? Ada orang kaya yang biasa aja. Kita yang orang biasa aja, ngapain harus merengek-rengek kepada orang tua untuk minta sesuatu yang orang tua juga mungkin butuh mikir untuk beli. Nah, itu banyak anak muda yang berpikirnya nggak sejauh itu. Akhirnya anak putuskan ya sudah, sepatu kami sama persis. HomePad yang atas hitam, bawahnya lesput. Gitu aja. Sampai akhirnya tadi karena sudah cerita, jualan tas-tas itu, baru kemudian punya uang sendiri, baru deh affordable untuk beli yang lain. Barang-barang yang lain. Itu pun nggak harus karena ngikutin tren. Tetapi ya anak sekedar beli karena anak juga sudah ada uangnya, lagian diskon, yang lainnya beli mahal, anak belinya murah, yang lainnya sama semua di musola, anak beda sendiri. Oke, jadi anak recap ya. Ini di luar dari prinsip-prinsip Islam bahwa kita di dalam Islam harusnya menerapkan konsep zuhud. Sederhana. Tapi kan antum bertanya tentang kondisi anak muda di zaman sekarang, bagaimana mereka menghadapi keinginan untuk bisa tampil style dengan barang branded. Jadi Ana menjawab sesuai dengan pertanyaan dan Ana menjawab dengan pengalaman. Satu, orang biasanya pakai barang branded itu adalah kalau nggak pengen kualitas atau prestis. Kalau pengennya kualitas, maka dilihat lagi, betulkah itu kualitas? Bila betul-betul kualitas, sendal, sepatu, dan lain-lain memang kuat. Karena tahan lama. Dan kita memang butuh untuk itu, maka nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata itu hanya kedok saja, kita bilang itu kualitas, padahal sejatinya kita cari prestis, maka itu masuk dalam masalah prestis. Ya. Orang yang pakai barang branded untuk cari prestis, maka secara umum akan jatuh ke dalam ria, pamer, sombong, gitu. Dan Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi berupa kesombongan. Dan pakai barang branded dalam rangka prestis biasanya jatuh ke situ. Okay? Baik, Masya Allah. Poin yang lain adalah kalau memang itu karena kualitas yang sudah diakui, oke lah, nggak masalah. Ya. Tapi kalau ternyata ada yang lebih smart, pilihlah yang lebih smart. Yang menjauhkan kita dari rasa keinginan tadi. Ingin prestis, ujub, ria, sombong, pamer. Tadi Ana contohkan adalah kita punya kebutuhan untuk roda 4, kita nggak harus beli yang miliaran. Kita bisa beli yang puluhan juta atau ratusan juta sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai ngutang-ngutang, apalagi sampai riba. Pakai kartu kredit,
atau pakai leasing. Betul, Ustaz. Yang terakhir, orang kadang demi branded memaksakan diri dengan dua hal. Satu, beli meskipun mahal, memaksakan diri, dan ini juga tidak benar. Ada lagi yang versi yang lain adalah mau cari yang murah dengan cara beli KW. Oke. Untuk yang KW, satu, kalau baru mau beli nggak boleh. Itu namanya mengambil kekayaan intelektual seseorang. Kalau sudah terlanjur, karena sudah terlanjur beli Sudah dunia, terlanjur beli, Ustaz. atau seperti Anda tadi dikasih, maka hilangkan logonya. Hilangkan logonya. Kenapa? Ya, tentu kalau antum punya logo, lalu dirampas orang lain dengan cara ditiru, tentu tidak akan suka. Begitu. Saya kira sudah terikat semua ya. Sudah terikat semua, sudah jelas sekali tadi yang disampaikan Ustadz, dan Masya Allah ini bermanfaat sekali Ustadz, dan tentunya juga teman-teman milenial yang tengah menyaksikan program kita kali ini, semoga bisa menjadi ilmu tambahan, ilmu baru untuk kita semua. Terima kasih Ustadz, jazakallah untuk Jazakallah penjelasannya. Terima kasih juga Mas Fandi untuk tempatnya yang nyaman Dan minumannya dan enak. minumannya enak ya Ustadz ya. Ini tadi ada leciti ya? Iya. Iya. Ini sekali lagi buat teman-teman yang ada di kota Balikpapan atau ada di wilayah Balikpapan, kalau ingin nongkrong-nongkrong mungkin Iya. Mas ya. Iya, nongkrong bermanfaat tapi yang Iya. jelas silakan datang ke Historic Cafe di Jalan Siaga. Yes. Dan nanti insya Allah kalau kita sudah punya kopi sendiri, Kopi sendiri Ustaz. kita kasih nama kopi konsultasi. Kalau di sini mau nongkrong, di tempat kita bisa Konsultasi. pernikahan, perceraian, jadi bawa aja istri, bawa istri keduanya. Ngopinya jadi berat ya Ustaz ya. Kita kasih ruang buat antum untuk konsultasi. Iya. Terima kasih juga buat Insya Allah. ya. Terima kasih Ustaz. Tapi serius loh ini. Ya. Oh betul Ustaz Ya, ya. doain ya, Planning teman-teman. ya. Doain. Amin. Kita doakan bersama ya. Antum udah set down gitu. Enggak, Ustaz. Karena kan setiap tempat ada marketnya Iyalah, sendiri-sendiri ya Mas ya, ada kebutuhannya sendiri, dan rezeki sudah diatur Allah. Ya mungkin di sini tempatnya anak muda yang belum banyak masalah. Belum banyak masalah. Tempat anak adalah tempat orang ngumpulin masalah. Kumpulin Ya kan? masalah. Konsultasi. Kalau sudah berat kehidupannya ke sana ya Ustaz ya. Betul. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Dio, terima kasih juga buat teman-teman milenial yang sudah menyaksikan program kita, dan kalau sekiranya program kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita. Semoga bisa menjadi pahala jariah untuk kita semua. Dan jangan lupa ya Ustadz untuk di like, comment, And share. and share, dan loncengnya, notifikasinya jangan lupa dinyalakan karena itu yang paling bermanfaat ya Ustadz ya. Iya, supaya kalau ada episode baru, teman-teman tidak ketinggalan. Baik, terima kasih teman-teman milenial. Kita tutup perjumpaan kita di program kali ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.